Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami' abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was-shalihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa ila abina Adam alaihi salam wa ulina Sayyidina Hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wal ruhaniyin wa ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sahibi hadhihi wilayah wa ila muassis Ma'had A'lami Tanba Muhammad Nur wa Salam Khasin Yai Abdul Hadi Yai Rafi'i Ahmad Marzuki Yai Abdul Mufaqih wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim wa ila mu'allif hadil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi alaina min barakatihi ma fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza bi khilafi urud syak fi salat. Jadi kemarin kita bahas tentang ada orang yang sholat lupa tidak mengerjakan rukun sholat. Dia ingat maka ketika itu dia harus mengulang atau melaksanakan apa yang dia tinggal. Setelah itu dilanjutkan rukun-rukun yang setelah ditinggalkan, rukun-rukun setelah yang ditinggalkan. Jadi semuanya ditinggalkan itu Fatihah di rakaat pertama, maka semuanya sudah di rakaat ketiga dia harus membaca Fatihah yang di rakaat pertama tadi, kemudian dilanjutkan terus sampai selesai di rakaat pertama, rakaat kedua dan rakaat ketiga sampai terakhir. Tidak boleh hanya diambil Fatihahnya saja, karena perbuatan rukun-rukun yang setelah rukun yang ditinggalkan itu dianggap tidak dilaksanakan. Tapi kalau ingatnya itu setelah salam dan waktunya itu tidak lama, maka harus langsung kembali melaksanakan apa yang dia tinggalkan. Dan setelah itu nanti sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Adapun apabila ada keraguan dan keraguannya itu adalah setelah salam
setelah salam dan sudah lama, maka itu tidak dianggap karena tempo setelah salam yang sudah lama itu sudah bercampur dengan sudah bias, sudah banyak godaan-godaan atau perbuatan-perbuatan lain, jadi sudah tidak perlu kembali lagi kepada sholat, nanti akan mempersulit orang. La'adda ila haraj wa syaqqat, maka akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Wa hadza bi khilafi 'urud asy-syakki fi shalat. Jadi keraguan setelah salam tidak dianggap bila mana sudah lama, tapi kalau masih dekat, ya bukan keraguan kalau masih dekat dia lupa, tapi waktu setelah salam itu baru sebentar, maka dia harus mengerjakan. Tapi kalau keraguan yang terjadi setelah salam, maka sudah tidak perlu mengulang lagi. Keraguan yang terjadi setelah salam itu berbeda dengan keraguan bikhilafi urudhi syakki, berbeda dengan munculnya keraguan fis sholati, di dalam sholat, sesuatu yang ada di dalam sholat. Fa innahu yubna 'alal yaqini. Kalau keraguannya itu muncul di tengah-tengah sholat, maka harus melaksanakan yang yakin bagi orang yang sedang sholat. Contoh, ini terkait dengan ragu-ragu masalah saya sudah dapat 1 rakaat apa 2 rakaat, maka harus diambil yang 1 rakaat. Yubna 'alal yaqini wa ya'malu bil asli, dan kemudian melaksanakan bil asli dengan yang asal. Yang asal berapa? Yang asal adalah yang sedikit. Kama dzakara Syekhu min ba'du, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin min ba'du di atas di penjelasan kemarin. Fa idza syakka, maka apabila ada orang yang sholat itu ragu-ragu, fi asna'is sholati, di dalam tengah-tengahnya sholat, ketika melaksanakan sholat, hal sholla salasan, apakah orang yang sholat tersebut sudah sholat salasan 3 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, akhoda, maka orang yang sholat tersebut harus mengambil bil yaqini, dengan yang yakin, wa'ata, dan orang tersebut melaksanakan birokaatin, dengan 1 rakaat, wala yanfa'uhu, dan tidak ada manfaat bagi orang yang sholat ghalabatud dhon, biasanya atau prasangka, tidak manfaat lagi. Istilah apa, ada waduh, kayaknya saya tadi sudah 3, dia ragu-ragu sudah 3 apa 2, maka tidak ada manfaatnya. Dia punya keprasangka, kayaknya tadi saya sudah 3 ya, nggak bisa. Kalau ada keraguan atau prasangka yang seperti ini tidak dianggap di dalam sholat. Wala yanfa'u, tidak manfaat bagi orang yang sholat ghalabatud dhon, prasangka annahu shalla arba'an, bahwa dia sudah sholat arba'an 4 rakaat, wala athara, dan tidak ada efek, wal athara, dan tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada efek, lil istihadi, untuk istihad. Wah, tak ngambil 3 saja, nggak boleh, ya, tidak boleh. Kalau ragu-ragu antara 2 dan 3 nggak boleh. Saya ngambil 3 aja, kayaknya saya yakin 3, nggak bisa. Istihad yang seperti ini tidak diperkenankan di dalam orang yang ragu-ragu di dalam rakaatnya sholat. Wala athara lil istihadi fi hadzal babi, di dalam bab ini. Wal aslu, dasar yang asal atau dasar fi dzalika, di dalam
yubna ala yakin atau akhadha bil yakin, dasar yang dipakai bahwa orang sholat ketika ragu-ragu harus mengambil yang yakin, yakni kalau dua ragu-ragu antara 2 dan 3 maka harus ambil yang 2. Dasarnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, ketika ragu-ragu, idza syakka nalikane mamang ahadukum sapa salah suci ira kabeh fi sholatihi ing dalam sholate ahadukum falam yadri mongko ora weruh ora ngerti sapa ahadukum kam ing pira sholat sapa ahadukum asalasan apa ta telu am arba'an utawa 4 fal yakrah mongko becik mbuang sapa ahadukum asyakka ing wamamang ing kemamangan wal yabni lan becik jenengaken sapa ahadukum alama ing atase barang istaiqona kang yakin kang dadekaken yakin sapa ahadukum tumaya sudu nulis sujud sapa ahadukum sajdataini kelawan sujud loro kelawan rung sujudan qabla salima ing dalam sedurunge yen to salam sapa ahadukum. Jadi apabila ada orang yang ragu-ragu, apabila ada di antara kamu sekalian ragu-ragu di dalam sholat, dia tidak tahu berapa dia sudah sholat, 3 atau 4, maka buanglah keragu-raguan itu dan lanjutkanlah atas apa yang menjadi keyakinan. Setelah itu nanti sebelum salam disunatkan sujud sahwi, yakni sujud 2 kali sujud. Wa in kana, tujuannya sujud sahwi, disunatkannya sujud sahwi. Wa in kana, maka apabila orang yang sholat itu sholat khomsan 5, ternyata dia ragu-ragu apakah 2 atau 3, dia ngambil 2, 3 atau 4, dia ngambil 3. Ternyata kok sholatnya itu sampai 5 rakaat. Kejadiannya, hakikatnya dia sholatnya adalah 5 rakaat. Syafa'na lahu sholatahu, maka sujud sahwi itu digunakan untuk menggenapkan. Sujud sahwi itu tujuannya untuk menggenapkan yang asalnya sholatnya hakikatnya 5 digenapkan menjadi 4. Wa in kana, dan apabila orang yang sholat tersebut sholat itu sholat tamamal arba, kok bener yang dijalankan tadi lupa antara 2 dan 3, ternyata baru 2 dan dia benar-benar ngambil 2, benar-benar dia melaksanakan sholat sempurna 4, kanata, maka 2 sujud sahwi tadi targhiman lisyaiton. Targhiman itu apa? Ini apa? Geruwung itu apa ya? Ini ya, kalau ada orang merusak atau menghinakan. Targhiman itu tujuannya untuk menghinakan lisyaiton, kepada setan. Jadi sujud sahwi itu untuk menghinakan setan. Kalau sholatnya lebih dari 4 rakaat, seumpamanya lagi 5 rakaat, maka sujud itu sebagai penggenap untuk menggenapkan kelebihan sholat. Ini dasar hadisnya. Hadis ini sahih. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semahal penjelasan dari atas kemarin tentang masalah orang yang meninggalkan rukun sholat, orang yang lupa tidak mengerjakan rukun sholat, orang yang aturan-aturan kemarin sampai tadi itu. Wahada, semahada, kemudian ini yang terkait dengan yang di atas tadi itu harus mengambil 2 kalau dia itu ragu-ragu antara 2 dan 3.
harus langsung melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Fi haqqil imami itu di dalam haknya orang yang sholat yang posisinya sebagai imam. Wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian. Amal makmumu, adapun untuk makmum, fala yasjudu, ada makmum lupa, ragu-ragu, dia sholatnya itu sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka nggak usah menganggap keraguannya itu, ikut saja imam. Atau ada orang yang menjadi makmum ketika sholat lupa, dia tidak mengerjakan rukunnya sholat. Fala yasjudu, maka makmum yang menjadi makmum ini, maka orang yang sholat menjadi makmum ini tidak boleh, tidak disunatkan sujud sahwi idza saha, apabila makmum tersebut lupa khalfa imamihi, di belakang imamnya makmum. Imamnya enggak lupa, imamnya lancar-lancar saja, tapi makmumnya yang ragu-ragu, makmumnya yang lupa ketika dia menjadi makmum. Dia sebagai makmum, dia lupa, tidak mengerjakan rukunnya sholat. Maka makmum ini nanti ketika mau salam tidak disunatkan sujud sahwi. Wa yatahammalul imam, dan yang menanggung al-imamu imam sahwau, lupanya makmum. Kalau ada makmum yang lupa, maka yang nanggung lupanya makmum adalah imam. Hatta lau dhanna, hingga andaikan ada yang ada persangkaan annal imama sallama fasallam, ada orang yang punya anggapan bahwa imam itu salam, dia nganggap imamnya sudah salam, kemudian dia salam, dia langsung salam. Maka ketika imam ini kok benar-benar belum salam, dia harus ulang salam, harus mengikuti imam untuk mengikuti salam. Hatta law dhanna annal imama sallama fasallama. Kan kadang-kadang ada imam itu tuh ketika membaca tahiyat, setelah tahiyat ya, assalamualaikum ayyuhan, kencang dikirain makmumnya ngira imamnya baca makmumnya assalamualaikum, padahal imam belum waktunya salam sebagai penutup dia itu membaca salam di dalam tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsumma bana, kemudian jelaslah bagi makmum tersebut annau, sesungguhnya imam lam yusallim, itu belum salam, fasallama ma'ahu, maka dia harus balik. Nggak boleh dilanjutkan, wah sudah terlanjur salam, sudahlah, nggak bisa, harus balik posisi mengikuti imam. Baru nanti setelah imamnya salam, dia ikut salam. Paham ya? Ada makmum mengira bahwa imamnya itu salam, dia kemudian salam, tapi ternyata imamnya tidak maka dia harus melanjutkan mengikuti imam. Kalau imam sudah benar-benar salam, dia harus ikut salam setelah fala sujuda alaih. Loh, tadi kan kalau ada kesalahan disunatkan untuk sujud
ini tidak disunatkan sujud sahwi karena salahnya saat dia menjadi makmum. Li'annau karena sesungguhnya makmum saha itu lupa makmum fi hali qatidaihi di dalam tingkah mengikuti imam. Jadi ketika imamnya tidak sujud sahwi, ya nggak usah ikut. Kalau lupanya ketika berjamaah, ketika menjadi makmum, lupanya ketika menjadi makmum, dia tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Walau tayaqqanal ma'mumu fi tasyahhudihi annau taraka ruku'ah, dan apabila ada makmum yakin di dalam tasyahud akhirnya, annau sesungguhnya makmum taroka itu meninggalkan siapa makmum ar-ruku'ah pada ruku', awil fatihata atau meninggalkan fatihah, yakin dia meninggalkan fatihah, masalan umpamanya min rokaatin dalam satu rokaat, nasian dalam keadaan lupa, au syakka atau dalam keadaan ragu-ragu, fidzalika di dalam tasyahud taroka ruku' awil fatihah, faida salamal imam, maka apabila imam itu sudah salam, lazimahu maka wajib bagi makmum ayyatia melaksanakan birokaatin dengan satu rokaat, wala yasjuda dan tidak disunatkan sujud lisahwi untuk lupa, karena dia meninggalkan rukun, ragu-ragu meninggalkan rukun, lupa tidak melaksanakan rukun saat dia menjadi makmum. Saat dia menjadi makmum. Kalau yakin, maka waduh, tadi saya yakin di rokaat kedua atau di rokaat keempat atau di rokaat dia ketika menjadi makmum itu dia tidak membaca Fatihah, dia tidak ruku, ya kan kadang-kadang ada orang jamaah ketika imam sudah sujud disunatkan makmum langsung ikut sujud, lalu lupa di rokaat pertama dia tidak membaca Fatihah, dia tidak ruku, langsung sujud. Karena dia langsung ikut imam yang sedang sujud. Ketika selesai salamnya imam, dia ingat, maka dia harus kembali melaksanakan atau membaca Fatihah atau melaksanakan rukuk yang ditinggalkan. Dan tidak ada sunat untuk sujud sahwi. Li'annahu syakka fi halil iktida, karena dia ragu-ragu di saat mengikuti imam. Walau sami'al ma'mumul masbuq, dan andaikan gini, kadang-kadang kalau fikih nggak boleh fikih diandai-andai, tapi ini banyak sekali andai-andai. Walau sami'ah, dan apabila atau dan andaikan sami'ah mendengar makmum al-masbuku yang ketinggalan dengan imam, mendengar sautan pada suara, fadhannahu, maka kemudian makmum masbuk tersebut menyangka pada suara tersebut salam al-imami, itu adalah salamnya imam. Faqoma, tadi kan salam, seharusnya dia itu sudah benar-benar makmum wafek dengan imam, benar-benar bareng dengan imam. Dia nyangka imam itu salam, dia salam. Ternyata imamnya belum salam, maka dia harus kembali ikut imam, dan nanti setelah benar-benar imam ini salam, dia baru ikut salam. Ini ada orang posisinya sebagai makmum masbuk,
ngikuti imam baru di rakaat kedua, berarti dia baru dapat apa? Dia ketinggalan satu rakaat. Ketika tasyahud akhirnya imam, dia nyangka imamnya sudah salam. Dia dengar, itu tadi contohnya kayak assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dia nyangka itu salamnya dia langsung berdiri mengerjakan satu rakaat yang dia ketinggalan. Sampai dapat satu rakaat selesai, duduk bareng bersama imam. Kok imamnya setelah dia duduk, imamnya baru salam. Maka setelah salamnya imam, dia harus tambah satu rakaat lagi. Karena satu rakaat yang dikerjakan sebelum salamnya imam itu tidak dianggap. Karena tidak pada tempatnya. Tempatnya menambah rakaat yang ketinggalan itu nanti setelah salam dengan imam. Ini jamak. Paham ya Bu ya? Paham. Saya ulang biar tambah paham. Ada makmum masbuk ketinggalan satu rakaat dengan tasyahudnya imam, berarti imam sudah dapat 4 rakaat, makmum baru dapat 3 rakaat. Ternyata ketika imam ini tasyahud, yang terdengar kencang itu salam di tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ternyata salamnya imam tahiyat ini disangkanya salam keluar dari sholat. Makmum ini langsung berdiri untuk melaksanakan kekurangannya yang satu rakaat. Lah sampai selesai satu rakaat, pas waktu duduk untuk tasyahud, imamnya ternyata belum benar-benar salam. Padahal ini sudah melaksanakan satu rakaat. Setelah salamnya imam, orang ini harus balik lagi mengerjakan satu rakaat yang dia ketinggalan. Kenapa? Karena yang satu rakaat yang dikerjakan sebelum imam salam tadi belum dianggap. Karena tempat untuk menambah ketinggalannya yang satu rakaat itu tidak pada tempatnya. Tempatnya melaksanakan kekurangan atau ketinggalan yang satu rakaat itu setelah salamnya imam. Faqomah walau sami'al ma'mumul masbuqu shawtan fadhanahu salam al-imam faqomah. Dia tadarraka ma'alai, kemudian setelah mendengar dikirain tadi suara adalah suara salamnya imam, kemudian orang tersebut berdiri. Faqomah, maka orang makmum masbuk tersebut berdiri. Dia tadarraka untuk mengerjakan ma'alai satu rakaat yang kurang dari makmum masbuk. Wa kana alaihi rakaatan, masalah umpamanya ketinggalannya satu rakaat umpamanya, fa'ata biha, kemudian setelah selesai satu rakaat itu wajalasa, dan kemudian dia duduk. Suma alima annal imama, kemudian diketahui bahwa imamnya lam yusallim wa tabinu khata'a nafsahu, dan jelas bahwa dia salah. Lam yu'tadda bitilkal rakaat, maka satu rakaat yang dikerjakan sebelum salamnya imam itu tidak dihitung. Li'annaha, karena sesungguhnya satu rakaat yang dilaksanakan sebelum salamnya imam maf'ulatun, itu dikerjakan fi ghairi mahalliha, di selain tempatnya rakaat.
Lianna waktu tadaruki, karena waktunya untuk melaksanakan kekurangan sholatnya ba'dang qita'il qudwati, itu setelah putusnya ngikut imam. Jadi setelah salamnya imam. Wa idza salamal imamu qama wa ata bi rak'atin, dan apabila imam itu salam qama, kemudian makmum masbuk tersebut berdiri wa ata dan melaksanakan bi rak'atin dengan 1 rakaat, wala yasjudu, dan tidak. Jadi ketika imam itu sudah salam, maka makmum masbuk itu harus melaksanakan kekurangan rakaat yang dia tinggalkan, dia belum laksanakan. Wala yasjudu, dan tidak disunatkan untuk sujud bisawi, untuk karena lupa. Karena apa? Karena salahnya dia salah, dia lupa, dia ragu-ragu karena dalam keadaan masih sebagai ibaqoi hukmil qudwati, karena langgengnya, karena tetapnya hukum sebagai makmum atau hukum mengikuti imam. Walau sallamal imamu ba'da maqamah, dan apabila ada imam yang salam ba'da maqamah, setelah dia itu berdiri, fahal yajibu. Ada imam salam, jadi salamnya imam ini ketika orang ini sudah terlanjur berdiri, sudah terlanjur berdiri. Fahal yajibu ala ya'uda ilal qu'ud, apakah wajib bagi makmum masbuk ayyauda kembali ilal qu'udi, kepada duduk, li'anna qiyamahu ghairu ma'dunin fi, karena berdirinya makmum tersebut belum diperbolehkan fi, di dalam sholat sebagai dia sebagai makmum masbuk. Am yajuzu lahu ayyam dia fi sholatihi, atau apakah dia boleh meneruskan sholatnya? Wajahani, ada dua pendapat. Asahhuhuma, pendapat yang asah fi syarhil muhadzabi, di dalam syarahnya kitab al-muhadzab, wa tahqiqi, dan kitab at-tahqiq, wujubul udi, kembali wajibnya kembali pada posisi duduk. Dia nggak tahu, dia itu tadi kebablasan, atau dia itu apa ya, ketika menjadi makmum karena masbuk dia baru dapat 3, imamnya sudah dapat 4, nggak konsentrasi nih, dia langsung berdiri karena dia baru dapat 3. Ternyata apa, imamnya ini lanjut apa harus duduk, maka hukum atau qaul yang asah harus kembali duduk, harus kembali. Contoh tadi, ada orang yang mengira karena jamaahnya agak jauh, imamnya salam, dia berdiri. Tapi pas ketika dia berdiri, imamnya baru benar-benar salam. Imamnya baru benar-benar salam. Maka ini qaul yang asah, dia harus, walaupun toh imam ini posisinya dalam keadaan salam, dia harus duduk dulu untuk mengikuti imam. Sampai selesainya salamnya imam, baru dia berdiri untuk melaksanakan kekurangan sholatnya. Itu pentingnya wajibnya makmum mengikuti imam sampai seperti itu. Kayak kemarin sudah bolak-balik saya jelaskan, ada imam yang lupa tidak tahiyat awal. Makmumnya tahu bahwa
sholatnya harusnya atau disunatkan untuk tahiyat awal. Tapi imamnya sudah kebablasan berdiri. Pada posisi ongkang-ongkang, tapi lebih banyak, sudah lebih condongnya itu lebih banyak berdiri daripada duduk. Imam kalau sudah begini ini nggak boleh duduk. Imam yang posisinya sudah lebih banyak kepada berdiri daripada duduk, imam ini nggak boleh balik untuk duduk melaksanakan tahiyat awal. Dia harus berdiri, melanjutkan berdiri dan melaksanakan rukun sholat, yakni membaca Fatihah. Makmum tahu, makmumnya karena tahu subhanallah, subhanallah. Imam ini nggak boleh kembali duduk. Dalam keadaan apapun imam ini sudah nggak boleh kembali duduk. Kalau imam sudah tidak duduk kembali, maka makmum harus mengikuti imam walaupun dia tahu bahwa ini waktunya untuk tahiyat awal. Dia harus mengikuti imam. Wajib ikut karena tahiyat awal itu hukumnya Makmum juga begitu tadi posisinya. Ada sunnah, ada wajib. Dia sudah pada posisi melaksanakan wajib. Yang dia tinggalkan tadi adalah sunnah. Maka dia tidak boleh kembali duduk. Berbeda kalau ada orang yang makmum itu yakin bahwa sholatnya sudah 4 rakaat, tapi imamnya ragu-ragu. Tadi itu sudah 4 apa 3. Dia harus ngambil yang 3. Walaupun toh makmum itu satu masjid, sampai ada yang ngomong begini, imam kamu sholatnya sudah 4 rakaat. Imam nggak boleh terpengaruh dengan itu kalau dia masih ragu-ragu. Nggak boleh diintervensi oleh orang satu masjid, oleh makmum satu masjid. Atau ada orang yang nyelonong ngomong, Pak Haji kamu sholatnya sudah dapat 4 rakaat, ngapain berdiri lagi? Nggak bisa. Kalau imamnya masih ragu-ragu, imam harus ngambil yang 3 rakaat. Nggak bisa dipengaruhi dengan subhanallah, tepuk tangan, nggak bisa. Paham ya? Kalau ada imam yang tadi itu ragu-ragu antara 3 dan 4, kok imamnya ngambil 3, makmum tapi yakin bahwa sholatnya sudah dapat 4 rakaat, maka makmum tidak boleh ikut pada imam. Nunggu. Paham? Makmumnya harus nunggu. Biarkan imam berdiri sendiri. Karena imamnya ragu-ragu. Lah kok sebelum salam imamnya ini sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Di sini kewajibannya adalah kewajiban ikut sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan silakan. Jadi sebenarnya sholat itu jamaah itu sebenarnya jelimet, ya, jelimet. Banyak orang yang nggak paham tentang jamaah. Banyak sekali jamaah itu kadang-kadang batal, bubar, buyar, ambiar, gara-gara nggak ngerti caranya berjamaah. Silakan. Ya. Bu, yang mana Bu? Yang nanya.